Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Sylvia Yunisa Fitri, NIM K2318062. Yang kedua ada Tiara Diah Puspitasari, NIM K2318067. Yang ketiga Zanuba Zulfardardani, NIM K2318071. Di sini kami akan menjelaskan tentang termodinamika gas. Yang pertama mengenai entropi. Seperti yang kita ketahui, persamaan entropi adalah DS sama dengan dG per T, di mana DS sama dengan perubahan entropi, dG sama dengan sejumlah kecil kalori yang diterima assembly, T sama dengan suhu assembly. Di sini DS sama dengan dG per T itu adalah secara termodinamika. Kemudian bagaimana merumuskan entropi secara statistik? Diketahui bahwa probabilitas penyusunan N buah partikel gas berdasarkan statistik Maxwell-Boltzmann, diketahui bahwa persamaannya adalah W sama dengan N faktorial gamma GS pangkat NS per NS faktorial, di mana W sama dengan probabilitas dan N besar merupakan total assembly, GS adalah jumlah keadaan, dengan NS adalah jumlah sistem saat S. Persamaan 2 merupakan partikel gas yang dapat dibedakan. Kemudian, untuk partikel gas yang tidak dapat dibedakan, maka N faktorial harus dibagi dengan N faktorial. Maka, untuk partikel gas yang tidak dapat dibedakan adalah W sama dengan gamma GS pangkat NS per NS faktorial. Di materi sebelum-sebelumnya, diketahui adalah W maksimal atau probabilitas maksimal didapatkan apabila NS sama dengan GS eksponen alfa plus beta epsilon S, di mana alfa dan beta ini merupakan parameter atau dua pengali Lagrange. Nah, secara statistik, entropi didefinisikan sebagai S sama dengan K ln W maksimal. S di sini adalah entropi, K konstanta Boltzmann, dan ln W maksimal adalah ln dari probabilitas maksimum. Kemudian diketahui bahwa berdasarkan persamaan ln W sama dengan sigma NS ln GS men ln NS faktorial, kita dapat menyederhanakan dengan aturan Stirling untuk logaritma faktorial, sehingga diperoleh ln W sama dengan sigma NS ln GS min NS ln NS plus NS, sama dengan sigma dari sigma NS ln GS per NS plus NS, di mana NS adalah jumlah sistem GS dan GS tersebut adalah jumlah keadaan. Apabila kita menggunakan NS dengan konfigurasi atau dalam konfigurasi, apabila kita menggunakan NS dalam konfigurasi, maka W maksimum adalah ln W max sama dengan sigma NS dikali min alpha min beta epsilon S plus NS, sama dengan min alpha sigma NS min beta sigma epsilon S NS plus epsilon NS, sama dengan minus alpha N min beta E plus N, di mana E ini adalah energi. Diketahui bahwa parameter beta itu sama dengan minus 1 per kT. Sehingga kita dapatkan persamaan entropi berdasarkan statistika adalah S sama dengan K dikali minus alpha N plus E per kT
plus N. Sehingga S sama dengan E per T min K alfa N plus Kn. Di mana S adalah entropi, E energi, T adalah suhu, K adalah konstanta Boltzmann, dan alfa adalah parameter. N merupakan total assembly. Kemudian yang kedua adalah fungsi partisi Boltzmann. Salah satu besaran yang sangat penting didefinisikan adalah fungsi partisi. Berdasarkan statistik Maxwell-Boltzmann didefinisikan sebagai berikut, yaitu Z sama dengan sigma GS eksponen negatif ES per KT. Dengan melupakan pita-pita energi dan menggunakan tingkat-tingkat energi secara individual, maka fungsi partisi menjadi Z sama dengan sigma I eksponen min EI per KT. Nah, di sini terdapat alur dari fisika statistik, fungsi partisi Z, dan termodinamika. Nah, di sini jelas terlihat bahwa fungsi partisi Z merupakan jembatan penghubung antara statistik dan termodinamika. Jadi fungsi partisi Z ini adalah sebagai jembatan penghubung. Nah, diketahui sebelumnya bahwa NS atau jumlah sistem sama dengan GS eksponen alfa plus beta epsilon S. Sehingga kita mendapatkan persamaan 11, yaitu GS eksponen min ES per KT sama dengan GS eksponen beta ES sama dengan NS eksponen min alfa. Jadi di sini dari NS di sini kita dapat mendapatkan persamaan 11, yaitu NS eksponen min alfa. Maka fungsi partisi dapat ditulis sebagai berikut, yaitu Z sama dengan sigma NS eksponen minus alfa sama dengan eksponen minus alfa sigma NS. Nah, sigma NS ini adalah total assembly atau N besar, sehingga Z sama dengan eksponen minus alfa N. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai alfa atau parameter alfa sama dengan minus ln Z per N. Z ini adalah partisi, fungsi partisi, dan N besar adalah total assembly. Kemudian dari persamaan 12 kita substitusikan ke persamaan entropi yang sudah kita temukan di persamaan 8, sehingga persamaan entropi diperoleh S sama dengan E per T K N besar ln Z per N plus Kn, di mana S adalah entropi, E energi, T suhu, K konstanta Boltzmann, N adalah total assembly, Z fungsi partisi, dan kita rumuskan di persamaan 13. Kemudian adalah yang ketiga, ungkapan energi dalam fungsi partisi. Hubungan antara energi sistem dengan fungsi partisi dijelaskan sebagai berikut, di mana energi E sama dengan sigma NS kali ES, di mana NS adalah jumlah sistem, kemudian sama dengan sigma ES, di mana NS kita ganti dengan GS eksponen alfa plus beta ES, sama dengan sigma GS D per D beta kali eksponen, E sama dengan sigma GS D eksponen alfa plus beta ES D beta, kemudian didapatkan D per D beta sigma GS eksponen alfa plus beta ES. Kemudian E alfa itu dikeluarkan sehingga kita mendapatkan E sama dengan E alfa D beta sigma GS eksponen B
ES. Sehingga kita dapatkan persamaan akhir dari energi adalah E sama dengan eksponen alfa D D beta Z. Z di sini adalah fungsi partisi. Dari persamaan alfa, yaitu persamaan 12, kita substitusikan ke persamaan 14. Sehingga kita dapatkan energi sama dengan N per Z D D beta Z. Kita substitusikan E sama dengan N D D beta ln Z. Diketahui bahwa parameter beta itu sama dengan minus 1 per KT. Maka D D beta adalah betanya itu diganti dengan min 1 per KT, sehingga DT per D beta D DT sama dengan 1 per K beta kuadrat D per DT sama dengan 1 per K 1 per KT dikuadratkan D DT, sehingga diperoleh bahwa KT kuadrat D DT. Di sini nilai D per D beta adalah KT kuadrat D per DT. Kita substitusikan persamaan 16 ke persamaan 15. Jadi mengubah D D beta menjadi KT kuadrat D DT. Kita substitusikan sehingga kita mendapatkan persamaan energi atau E sama dengan NKT kuadrat D DT ln Z. Kemudian yang keempat adalah energi bebas Helmholtz. Energi bebas Helmholtz didefinisikan sebagai F sama dengan E minus Ts. Kemudian dengan menggunakan bentuk entropi yang kita peroleh, maka kita dapat tuliskan bahwa F sama dengan E minus T. Fungsi entropi kita masukkan yaitu E per T plus Kn ln Z per N plus Kn. Kita dapatkan persamaan selanjutnya bahwa sama dengan minus NKT ln Z per N minus NKT sama dengan minus NKT ln Z plus NKT ln N minus NKT. Sehingga kita dapatkan persamaan akhir dari energi bebas Helmholtz yaitu F sama dengan minus NKT ln Z plus KT kali N ln N minus N. Saya ulangi sekali lagi bahwa N adalah total assembly, K adalah konstanta Boltzmann, T adalah suhu, Z adalah fungsi partisi. Nah, dengan pendekatan Stirling, kita dapatkan bahwa ln N besar faktorial akan sama dengan N ln N minus N, sehingga aproksimasi untuk energi bebas Helmholtz adalah F akan sama dengan minus NKT ln Z plus KT ln N faktorial, sehingga F sama dengan minus KT ln Z pangkat N besar plus KT ln N besar faktorial. Sehingga persamaan akhir dari energi bebas Helmholtz adalah F sama dengan minus KT ln Z pangkat N per N faktorial. Kemudian yang selanjutnya adalah kapasitas scalar yang akan dijelaskan oleh Tiara Diah-Puspita. Baik, untuk yang selanjutnya adalah kapasitas scalar. Nah, pada penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Sylvia sebelumnya, kan sudah didapat persamaan entropi ya. Nah, di sini seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, pada mungkin semester sebelumnya ya, kita udah belajar tentang kapasitas scalar. Nah, kapasitas scalar pada volume tetap dapat diturunkan dalam dari energi sistem yaitu CV sama dengan dE dt. Nah, di sini E-nya itu entropi yang sudah tadi diketahui, kita masukkan saja, kita substitusikan sehingga CV diturunkan terhadap T tadi adalah 2 NKT D dt ln Z ditambah NKT kuadrat D kuadrat dt kuadrat ln Z. Atau sama saja hasilnya dengan NK 2T D dt ln Z
plus T kuadrat D kuadrat DT kuadrat ln Z. Untuk selanjutnya, pada perhitungan fungsi partisi klasik. Tadi juga udah dijelaskan sama Sylvia ya di awal di bagian fungsi partisi. Fungsi partisi ini adalah jembatan yang menghubungkan antara statistik dengan besaran termodinamika. Nah, bentuk fungsi partisi energi pada persamaan 17 ini dapat dinyatakan dalam bentuk integral dengan melakukan transformasi terlebih dahulu. Transformasi yang bagaimana? Kan tadi di persamaan partisi Boltzmann itu bentuk Z-nya dalam bentuk GS ya, atau jumlah keadaan. Nah, di sini kita transformasikan indeks S-nya kita rubah menjadi rapat keadaan, jadi GE. Nah, jadi sama saja halnya GE DE sama dengan BV 2Pi 2M pangkat 3/2 dikalikan E pangkat setengah DE. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai dari GE-nya terhadap integral, kemudian kita integralkan. Nah, karena di sini yang diperhatikan adalah DE-nya atau integral dari E-nya, jadi bisa kita keluarkan Z sama dengan BV 2Pi kalikan 2M pangkat 3/2. Nah, untuk integral dari 0 sampai tak terhingga dari E minus E per KT E pangkat setengah DE ini bisa kita selesaikan dengan bantuan integral fungsi gamma. Jadi sedemikian sehingga langsung saja kita skip bagian integral fungsi gammanya. Didapatkan nilai Z adalah BV kalikan dengan 2Pi M KT pangkat 3/2. Nah, selanjutnya fungsi partisi ini kita masukkan dalam lennya. Jadi kedua ruas kita buat jadi logaritma natural sehingga len Z sama dengan len BV dari kali 2Pi MK pangkat 3/2 ditambah 3/2 len T. Nah, kan sudah diketahui fungsi partisinya. Selanjutnya bisa kita terapkan, kita substitusikan fungsi ini ke entropi atau ke energinya dan persamaan yang lain. Yang pertama, kita substitusikan ke persamaan 17 ya. Jadi E sama dengan NKT kuadrat D DT len BV 2Pi MK pangkat 3/2 ditambah 3/2 len T diturunkan jadi NKT kuadrat. Nah, lennya ini BV 2Pi MK pangkat 3/2 kan nggak bisa diturunkan terhadap T ya, jadi nilainya 0. Nah, 3/2 ini bisa langsung saja 3/2 dan len T ini ketika diturunkan kan menjadi 1/T. Nah, jadi E sama dengan 3/2 NKT. Nah, selanjutnya fungsi partisi ini jika disubstitusikan pada bersamaan 13 menjadi S sama dengan 3 NKT/2 dibagikan T ditambah KN len BV 2Pi MK pangkat 3/2 dibagi N ditambah KN sama saja hasilnya dengan 5/2 KN ditambahkan dengan KN len BV 2Pi MK pangkat 3/2 dibagi N. Nah, selanjutnya untuk entropi gas semi klasik. Nah, semi klasik ini ya semi klasik ya. Jadi bisa menjadi setengah kuantum. Nah, setengah kuantum ini berdasarkan dengan ketidakpastian Heisenberg. Nah, parameter kan tadi ada juga parameter B. Nah, parameter B itu menyatakan apa? Parameter B ini menyatakan kerapatan keadaan dalam ruang fasa. Nah, jadi dalam
ketidakpastian Heisenberg itu kan delta P delta X sama dengan H. Maka volume terkecil ruang fasa yang dapat mengandung sebuah keadaan itu delta gamma minimal dari delta P delta X dikalikan delta P delta Y dikalikan delta P delta Z atau sama saja H kali H sama dengan H pangkat 3. Nah, selanjutnya volume ruang fasa minimum ini mengandung hanya satu keadaan hingga rapat keadaan dalam ruang fase B itu seper delta gamma minimal atau seper H pangkat 3. Selanjutnya, kan pengenalan konsep kuantum ya tadi. Ada konsep kuantum karena semi itu dalam menentukan kerapatan untuk gas, dalam formulasi ini diungkapkan saja kerapatan keadaan yang memiliki energi antara E sampai dengan E plus DE. Sehingga tadi pada persamaan 25 ya, kalau tidak salah, dimasukkan nilai B-nya sehingga nilai rapat keadaan GEDE adalah V 2pi per H pangkat 3 dikalikan 2M pangkat 3 per 2 dikalikan E pangkat setengah DE. Nah, sehingga entropi gas pada persamaan 27 menjadi S sama dengan 5 per 2 Kn ditambah Kn ln BV kalikan 2pi MK pangkat 3 per 2 per N sama halnya sama saja dengan NK dikalikan 5 per 2 ditambah ln dari V kalikan 2 pi MK pangkat 3 per 2 dibagikan NH pangkat 3. Selanjutnya adalah fungsi partisi total. Nah, selama ini pembahasan itu kita fokuskan pada gas yang tidak terstruktur. Apa maksudnya? Yaitu gas yang hanya memiliki atau gas yang partikelnya hanya memiliki energi kinetik translasi. Nah, untuk gas yang berstruktur seperti molekul, maka energi yang dimiliki gas itu bukan hanya kinetik translasi, tapi juga kinetik lainnya seperti kinetik rotasi dan vibrasi. Nah, untuk kesempatan kali ini diilustrasikan yang akan kita bahas adalah gas yang memiliki 3 macam energi, yaitu energi kinetik, translasi, rotasi, dan vibrasi. Nah, untuk menentukan fungsi partisi total, kita misalkan untuk keadaan translasi ke I, maka energinya adalah E1I. Keadaan rotasi ke J memiliki energi E2J. Keadaan vibrasi ke L memiliki energi E3L. Nah, maka untuk energi total gas pada keadaan translasi ke I, rotasi ke J, dan vibrasi ke L adalah EIJL sama dengan E1I ditambah E2J ditambah E3L. Nah, sehingga dengan bentuk energi tersebut, fungsi partisi total gas menjadi Z sama dengan sigma IJL eksponensial dari minus EIJL per KT. Atau sama halnya dengan sigma IJL E minus E 1I per KT minus 2 J per KT minus E3L per KT. Nah, kenapa kok kayaknya ribet banget ya menghitung sigma dengan perkalian-perkalian seperti ini? Nah, untuk lebih mudahnya kita uraikan. Kita lihat dulu ya
perkalian dan penjumlahan pada slide ini. Pada kotak yang sebelah kiri, sigma xi dikalikan sigma xj dikalikan sigma xl, itu kan sama halnya kalau kita uraikan per sigmanya, x1 ditambah x2 ditambah dan seterusnya dikalikan dengan y1 ditambah y2 ditambah Y3 dan seterusnya dikalikan dengan Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 dan seterusnya. Sehingga jika kita rangkum untuk sigma xi, sigma xj, sigma xl, itu kan sama halnya kalau kita kalikan secara manual adalah x1 y1 z1 ditambah x1 y1 z2 kayak gitu ya. Misalkan, dan seterusnya, sangat panjang. Nah, sedangkan ada lagi, cara lagi untuk penjabarannya, seperti yang bisa dilihat di sisi kanan ya, sigma xi, xj, xl itu juga sama saja hasilnya x1, y1, z1, ditambah x1, y1, z2, dan seterusnya. Nah, dari dua persamaan ini bisa disimpulkan bahwa sigma ijl x1, xi dikali xj dikali xl sama dengan sigma xi dikalikan sigma xj dikalikan sigma xl. Sehingga fungsi partisi pada persamaan 31 dapat dituliskan sigma I untuk E pangkat minus E 1I per KT dikalikan sigma J E pangkat minus E2J per KT dikalikan sigma J E pangkat minus 3L per KT sama saja sigma 1, sigma 2, sigma 3. Nah, untuk M energi pada fungsi partisi assembly tinggal dikalikan dengan sejumlah M. Jadi Z sama dengan Z1 dikalikan Z2 dikalikan Z3 dan seterusnya sampai berapalah jumlah dari M jenis energi tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Zulfan. Yang ke-9, fungsi partisi gas semiklasik. Gas semiklasik memiliki sifat bahwa partikel-partikel gas tidak dapat dibedakan satu dengan lainnya. Misalkan assembly gas klasik mengandung partikel. Misalkan pada konfigurasi tertentu, yaitu konfigurasi IJLR, energi tiap-tiap partikel sebagai berikut. Energi pertama, E1I, energi partikel kedua, E2C, dan energi partikel ketiga, E3L, dan energi partikel ke-N, yaitu ENR. Energi total sistem dalam konfigurasi ini adalah EIJLR sama dengan E1C plus E2C plus E3L plus ENR. Dengan demikian, faktor Maxwell-Boltzmann-nya adalah eksponensial dari EIJLR KT sama dengan eksponensial dari E1I plus E2C plus E3L plus ENR per KT. Dan fungsi partisi total sistem gas tersebut menjadi ZT sama dengan sigma semua konfigurasi yang mungkin eksponensial E1I plus E2C plus E3L plus ENR per KT. Sebelum menentukan penjumlahan pada persamaan di atas, mari kita lihat perkalian dari deret-deret berikut ini.
omega sama dengan sigma I eksponens E pangkat minus S I per KT sigma J E minus E per KT sigma L E minus E pangkat E minus E3L per KT sampai dengan sigma R E minus E NR per KT. Ada sejumlah suku pada perkalian deret di atas yang sebenarnya hanya pertukaran indeks partikel. Tetapi dengan anggapan partikel tidak dapat dibedakan, pertukaran tersebut sebenarnya tidak menghasilkan konfigurasi baru. Pada ungkapan semi klasik, suku yang mengandung pertukaran indeks partikel tidak diperhitungkan. Jika ada n partikel, maka ada sebanyak n faktorial kemunculan konfigurasi yang sebenarnya hanya menukarkan indeks partikel. Oleh karena itu, jumlah suku pada perkalian deret lebih banyak n faktorial kali dibandingkan dengan jumlah suku pada persamaan sebelumnya. Dengan demikian, penjumlahan konfigurasi dapat diganti dengan ZT sama dengan 1 per n faktorial sigma I E pangkat minus IJ per KT sigma J E pangkat minus E2 J per KT sigma L E pangkat minus E3L per KT sampai sigma R E pangkat minus E N R per KT. Karena partikel tidak dapat dibedakan, maka tiap deret pada sisi kanan menghasilkan Z. Karena ada N buah deret yang dikalikan, sedangkan nilai semua deret sama, yaitu Z. Maka kita dapatkan ZT sama dengan Z pangkat N per N faktorial. Dan merupakan ungkapan fungsi partisi gas semi klasik. Lanjut, yaitu yang ke-10, transformasi dari penjumlahan ke integral. Fungsi partisi dapat dihitung dengan mudah menggunakan metode integral dibandingkan dengan metode penjumlahan diskrit. Untuk menghitung fungsi partisi dengan metode integral, mari kita mulai dengan menulis kerapatan keadaan persatuan energi dalam model semi klasik, yaitu GEDE sama dengan 1/3 dpx dx dpy dpz dz. Dengan fungsi kerapatan di atas, maka fungsi partisi dapat ditransformasikan menjadi Z sama dengan sigma I E pangkat minus EI per KT sama dengan integral E pangkat minus E per KT dpx dx dpy dy dpz dz per H pangkat 3. Fungsi partisi total pada persamaan di atas selanjutnya dapat ditulis menjadi ZT sama dengan 1/n faktorial Z1 Z2 sampai dengan Zn sama dengan 1/n faktorial integral E pangkat minus S1 per KT dpx1 dx1 dpy1 dy1 dpz1 dz1 per H pangkat 3 kali integral E pangkat minus E2 per KT dpx2 dx2 dpy2 dy2 dpz2 dz2 per H pangkat 3 dikali integral E pangkat minus En per KT dpxn dpxn dpyn dyn dpzn dzn per H pangkat 3. Kita keluarkan jadi sama dengan 1/n faktorial H pangkat 3n kalikan integral dari E
pangkat minus dalam kurung S1 sampai EN per KT dpx1 dx1 dpy1 dy1 dpz1 dz1 sampai dengan dp xn dxn dpyn dyn dpzn dzn. Kita hasilkan persamaannya yaitu 1 per n faktorial h pangkat 3n dikalikan integral e pangkat minus e per kt dpx1 dx1 dpy1 dy1 dpz1 dz1 sampai dengan dp xn dxn dpyn dyn dpzn dzn dengan e sama dengan e1 plus e2 sampai dengan en. Misalkan energi sistem bukan merupakan fungsi posisi. Energi semacam ini dipenuhi oleh energi kinetik, baik translasi, vibrasi, maupun rotasi. Dalam kasus demikian, maka integral terhadap posisi dapat dipisahkan dari integral terhadap momentum. Integral terhadap momentum bekerja pada energi yang muncul dalam faktor Maxwell-Boltzmann, sedangkan integral terhadap posisi tidak bekerja pada energi. Dengan demikian, persamaan yang kita telah temukan tadi dapat ditulis menjadi ZT sama dengan 1 per n faktorial h pangkat 3n integral e pangkat minus e per kt dpx1 dpy1 dpz1 dpx2 dpz2 sampai dengan dpxn dpyn dpzn sampai dikalikan integral dx1 dy1 dy1 dx2 dy2 dz2 sampai dengan dxn dyn dzn sama dengan 1 per n faktorial h pangkat 3n integral e minus e per kt dpx1 dpy1 dpz1 dpx2 dpy2 dpz2 sampai dengan dpxn dpyn dpzn dikali integral dx1 dy1 dz1 integral dx2 dy2 dz2 sampai dengan integral dxn dyn dzn dan akan selanjutnya menghasilkan persamaan 1 per n faktorial h pangkat 3n dikali integral e minus e per kt dpx1 dpy1 dpz1 dpx2 dpy2 dpz2 sampai dengan dpxn dpyn dpzn dikali v sampai dengan dikali v. Jadi persamaannya yaitu v pangkat n per n faktorial h pangkat 3n integral e pangkat minus e per kt dpx1 dpy1 dpz1 dpx2 dpy2 dpz2 sampai dengan dpxn dpyn dpzn. Selanjutnya yaitu susceptibilitas paramagnetik kuantum. Dalam mekanika kuantum, momentum sudut atom atau molekul terkuantisasi dan dipresentasikan oleh bilangan kuantum J yang merupakan bilangan bulat 0, 1, 2. Untuk setiap bilangan kuantum J terdapat sejumlah bilangan kuantum magnetik yang menyertainya. Mj berdasarkan aturan mekanika kuantum, nilai Mj yang diperbolehkan untuk tiap nilai J adalah Mj sama dengan minus J, minus dalam kurung J-1, minus dalam kurung J-2, min 1, 0, 1, J-2, J-1, J. Jadi setiap nilai J terdapat sebanyak 2J plus 1 bulah nilai Mj yang diperbolehkan. Jika atom atau molekul ditempatkan dalam medan magnetik B, maka energi
memiliki potensial magnetik yang dimilikinya adalah U sama dengan minus UB. Dengan U dan U adalah gelombang magnetik sejajar dengan medan magnetik yang memenuhi mu sama dengan Mg G mu B. Dengan G disebut faktor G Lande dan mu B disebut magneton Bohr. Untuk satu nilai J saja atau sebanyak 2J plus 1 buah nilai Mj. Dengan demikian, fungsi partisipan Zj sama dengan sigma dari Mj min J E minus U per Kt. Sama dengan sigma Mj sama dengan minus J sampai plus J E Mj G B B per Kt. Sama dengan sigma Mj J sampai plus J E Mj X. Dengan X sama dengan G magneton Bohr B per Kt. Sekarang kita tinjau kasus khusus di mana medan magnetik tidak terlalu kuat. Dalam kondisi ini maka G mu BB lebih sangat kecil jika dibandingkan Kt, atau X sangat lebih kecil dari itu, sehingga kita dapat aproksimasi sebagai berikut, yaitu E pangkat MJX setara dengan 1 plus MJX plus setengah MJX kuadrat. Kita substitusikan jadi J setara dengan sigma MJ sama dengan MJ sampai J 1 plus MJX plus setengah MJX kuadrat sama dengan sigma MJ sama dengan MJ sampai J 1 plus X sigma MJ sama dengan minus J sampai J MJ plus setengah kuadrat sigma MJ sama dengan minus J sampai J MJ kuadrat. Kita lihat nilai penjumlahan masing-masing deret. Jumlah suku penjumlahan sama dengan jumlah banyak nilai yang dimiliki Mj, yaitu 2J plus 1 suku. Jadi sigma Mj sama dengan minus J sampai J1 sama dengan 2J plus 1 sama dengan minus J minus J min 1 minus J min 2 minus 1 plus 0 plus J min 2 J min 1 plus J sama dengan 0. Nah, untuk mencari sigma Mj sama dengan minus J sampai J Mj kuadrat, mari kita lihat penjumlahan berikut ini. Sigma Mj sama dengan minus J Mj pangkat 3 sama dengan minus J pangkat 3 plus minus dalam kurung J min 1 pangkat 3 plus minus dalam kurung J min 2 pangkat 3 sampai dengan minus 1, 0, 1, minus 1, plus 0, plus 1, terus sampai dengan plus J dalam kurung J min 2 pangkat 3 plus dalam kurung J min 1 pangkat 3 plus J pangkat 3. Selanjutnya sigma Mj sama dengan minus J sampai J plus 1 pangkat 3 sama dengan minus J plus 1 pangkat 3 plus dalam kurung minus kurung J min 1 plus 1 pangkat 3 sampai dengan plus 1 plus minus 1 plus 0 plus 1 plus J pangkat 3 plus dalam kurung J plus 1 pangkat 3 sama dengan minus
dalam kurung J min 1 pangkat 3 plus minus J min 2 pangkat 3 plus minus 1 plus 0 plus 1 plus J min 2 pangkat 3 plus J min 1 pangkat 3 plus J pangkat 3 plus J plus 1 pangkat 3. Dengan demikian, kedua deret di atas memberikan persamaan sama tiga sigma mj sama dengan minus j tambah j mj kuadrat plus 3 kali 0 plus dalam kurung 2j plus 1 sama dengan dalam kurung j plus 1 pangkat 3 plus j pangkat 3 atau m sigma mj sama dengan minus j sampai j mj kuadrat sama dengan dalam kurung j plus 1 pangkat 3 plus j pangkat 3 minus dalam kurung 2j plus 1 per 3 sigma mj sama dengan minus j sampai j mj kuadrat sama dengan 2j pangkat 3 plus 3j kuadrat plus j per 3 sama dengan j dikali 2j plus 1 dikali j plus 1 per 3. Kita mensubstitusikan ketiga persamaan, maka kita peroleh zj setara dengan 2 plus j dikali 2j plus 1 kali j plus 1 x per 3 kali x kuadrat per 2 sama dengan 2j plus 1 j dikali 2j plus 1 j plus 1 per 6 g mu b kali b per kt kuadrat. Berdasarkan fungsi partisi, maka kita dapat menentukan energi magnetik dengan menggunakan persamaan E sama dengan NKT kuadrat per ZC do ZC per do T. Mengingat do per do T sama dengan minus G mu B per KT kuadrat dikali do per do X sama maka do ZC per do T sama dengan G mu BB per KT kuadrat dikali do ZC per do X sama dengan minus G mu BB per KT kuadrat J dikali 2J plus 1 kali J plus 1 per 3X sama dengan minus G mu BB per KT kuadrat J dikali 2J plus 1 kali J plus 1 per 3 dikali G mu BB per KT sama dengan minus B kuadrat mu B kuadrat per K kuadrat J pangkat 3 dikali J kali 2J plus 1 kali J plus 1 per 3 sehingga energi magnetiknya adalah seperti itu, persamaannya menghasilkan minus NG kuadrat mu B kuadrat B kuadrat per 3 KT dikali J kali J plus 1 per 1 plus J kali J plus 1 per 6 dikali G mu BB per KT kuadrat. Selanjutnya, dalam kondisi G mu BB sangat kecil dibandingkan KT, bagian penyebut pada persamaan dapat didekati dengan 1 plus J kali J plus 1 per 6 dikali G mu B per KT kuadrat. Itu dianggap 1 sehingga P mendekati minus NG kuadrat mu B kuadrat per 3 KT J kali J plus 1.
Selanjutnya, jika M adalah momen magnet rata-rata dalam arah medan, maka energi magnetiknya dapat ditulis P sama dengan minus MB. Dengan membandingkan persamaan di atas, kita dapat persamaan untuk momen magnetik rata-rata, yaitu M sama dengan NG kuadrat mu B kuadrat B per 3KT dikali J kali J U. Magnetisasi yang didefinisikan sebagai momen dipole per satuan volume adalah M sama dengan M per V. Kita masukkan M-nya yaitu N per V G kuadrat mu B kuadrat B per 3KT J kali J plus 1 dengan NG kuadrat mu B kuadrat B per 3KT kali J plus 1 dengan N sama dengan N per V adalah kerapatan partikel. Akhirnya kita dapatkan suseptibilitas paramagnetik menjadi C sama dengan MB sama dengan NG kuadrat mu B kuadrat per 3KT dikali J plus 1. Selanjutnya, molekul diatomik. Pada molekul diatomik, energi dapat dianggap sebagai wujud dari 5 kontribusi independen. Di sini dikarenakan gerak translasi dan rotasi molekul secara keseluruhan, getaran dari 2 atom di sepanjang sebuah molekul, gerakan elektron di sekitar inti, dan spin nuklir. Untuk mempelajari termodinamika yang sempurna, gas diatomik perlu menetapkan fungsi partisi molekul dalam gas dalam kaitannya dengan fungsi partisi. Dalam penentuan fungsi partisi rotasi dari molekul diatomik perlu menuliskan tingkat energi rotasi yang diperbolehkan dalam bentuk mekanika kuantum, yaitu epsilon J sama dengan J kali J plus 1 H kuadrat per 8pi kuadrat theta. Untuk selanjutnya mungkin dapat dipelajari teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada, saya kembalikan kepada Mbak Sylvia Yunisa Fitri. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai termodinamika gas yang telah dijelaskan oleh saya sendiri, Sylvia Yunisa Fitri, dan dua rekan saya, Tiara Dia Puspita dan Zanuba Zulfan Zardani. Mohon maaf jika banyak kekurangan, semoga bermanfaat. Untuk lebihnya, kalian bisa memilih bukunya Pak Mikrajudin Abdullah sebagai sumber referensi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.